dipanggil dengan panggilan indah dan terindah dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang senantiasa diberikan panjang umur, diwafatkan husnul khatimah, masukkan ke dalam kelompok orang abdinya Allah, dimasukkan ke surganya Allah, dan dijauhkan dari api nerakanya. Yuk kita berharap, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Adhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita kalbunya kita bersihkan dan mudah-mudahan Allah membersihkan tubuh kita dan kita sertakan dengan hembusan nafas bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rasakan betapa Allah memberikan kesempurnaan dalam penciptaannya dan mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya dengan senantiasa mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada dalam keadaan yang terbaik, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tentunya di hari ini, di hari Jumat yang insya Allah baru pertama kali kita hidup di hari Jumat hari ini. Sebelumnya kita belum pernah menginjak Jumat ini dan Jumat ini tidak akan pernah berulang lagi. Jadi yuk kita niatkan dari dalam kalbu kita untuk senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menghambakan diri dengan ikhlas dan buktikan dengan kita menggetarkan kalbu kita raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni rahmah.
Dari Saung Tahfidz Al-Quran, Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arsamani, Kota Bandung. Pagi hari ini, Alhamdulillah segar bugar, sehat walafiat ya. Dan cuaca Kota Bandung, Alhamdulillah adem ya di sekitaran Sukamiskin. Dan pagi hari ini mudah-mudahan kita juga mampu menambah kualitas ibadah kita menjadi yang terbaik ya, dan pada saatnya kita juga menyiapkan diri untuk beribadah sholat Jumat bagi kaum laki-laki, dan bagi perempuan dukung suaminya, dukung kaum laki-lakinya, anak laki-lakinya, bapak-bapaknya untuk menjalankan ibadah sholat Jumat dengan sebaik-baiknya sehingga diperoleh kesempurnaan Jumatnya, pahalanya sempurna, tentunya juga akan menghasilkan kualitas kehidupan yang sempurna. Jumatnya tidak beres, pasti hidupnya tidak beres ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi lamun jumahana nameng pelehe alias nundute, nah, itu artinya selama dari Jumat ke Jumat dia sedikit sekali yang dia dapatkan. Tapi kalau di hari Jumat itu sumringah, jag-jag waringkas barijeng siap untuk beribadah, maka alhamdulillah itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah. Pagi hari ini tentunya juga kita tidak hanya berada di uh, Saung Tahfidz Al-Quran di Sukamiskin, tapi kita juga bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di Saung Tahfidz Al-Quran di seantero jagat maya ya. Ada hadir dari Tanjung Jaya, Sukaraja, Tasikmalaya ya. Di dekat Singaparna ada Kang Agus Japar Sidik bersama ibunda tercinta dan juga keluarganya. Kemudian juga ada dari Jakarta ya, Ibu Ira Khairati bersama keluarga. Kemudian dari Cipamokolan ya, seberangan Masjid Al Jabar ada Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Kemudian dari Sumedang ada hadir Teh Lis Yuliati bersama keluarga. Dari Bandung, dari kota Bandung di Bojong Soang, mudah-mudahan tidak kena banjir Citarum ya, Kang Irwan Fikri bersama keluarga. Kemudian dari Cirebon Kasepuhan ada hadir Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Dari Cirebon Kanoman ada hadir Ibu Irin Apriani bersama keluarga. Dari Tarunajaya Ujung Berung ya, Kang Dudung Duraman bersama keluarga. Dan dari Radio Kilaid FM yang sedang melaksanakan siaran langsung ya, Kang Indra Gunadi bersama kru radio dan keluarga besarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan tentunya kita berharap Allah memberikan yang terbaik, dan pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi kadang kitanya tidak menerima ya, atau tidak merasa. Naudzubillah. Pagi hari ini kita landasi dengan jiwa yang bahagia untuk senantiasa istiqomah berjamaah membaca Al-Quran. Ingat Bapak Ibu, bahagia itu adalah ketika lurus antara hati, ucapan, perbuatan, dan doa kita. Harapan kita diikuti dengan perbuatan kita, digetarkan dari dalam kolbu, kalau perlu dilisankan dengan lisan terbaik. Ya, dan kita selalu membaca nasihat-nasihat yang selalu kita dapatkan dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasuluh faqad faza fawzan adzima. Kalau ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar, fauzan adima ya, dari Allah Subhanahu wa taala, maka jaga lisanmu, wa qulu qaulan syadida. Katakanlah sesuatu yang berbobot, bermakna, ulah ngawur, ulah ngaco, ulah asal nyeplos ngomong. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Karena semua akan dipertanggungjawabkan. Kalau tidak sesuai dengan hati,
jangan dikeluarkan omongan. Meskipun itu mungkin berupa sesuatu yang marah. Nah, dalam hatinya marah, keluarkannya dengan baik-baiklah keluarkannya. Perbuatan juga yang terbaik dan tentu kalau doanya pasti yang terbaik. Hindari mendoakan orang lain yang tidak baik, apalagi mendoakan diri sendiri yang tidak baik. Nauzubillah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kebahagiaan kita dengan melanjutkan bacaan atau tilawah Al-Quran kita, dan yang kita baca pagi hari ini adalah masih di surat ke-43 ya, surat Az-Zuhruf, surat ke-43, yang surat ini menurut kabarnya, menurut informasinya ya, dalam ilmu Al-Quran dan ilmu hadis diturunkannya sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Artinya ketika masih berada di kota Mekah, dalam keadaan tentunya mencekam, ya, penuh dengan tekanan, penuh dengan teror, dan yang menteror, yang menekan bukan orang jauh, tetapi tetangga sendiri, paman sendiri, ya, ada juga yang teman-teman waktu kecil. Nah, dan yang diteror bukan hanya Rasulullah, tapi para sahabat-sahabatnya juga yang sudah masuk agama Islam. Sampai-sampai ada yang dibunuh bapaknya dan ibunya, ya, dan anaknya diikat menyaksikan bagaimana ibunda tercintanya namanya Sumayyah. Nah, Sumayyah syahidah pertama, dan ibunya namanya dan bapaknya bernama Yasir, ya, dibunuh di depan anaknya sendiri di halaman. Kalau sekarang Masjidil Haram, di Masjidil Haram ada tanah kosong di sebelah kanan kalau keluar dari pintu King Abdul Aziz, atau keluar dari pintu satu itu, ke sebelah kanan ada tempat namanya Bani Sumaikah, tanah kosong yang tidak dibangun apa-apa, berupa benar-benar tanah yang konon kabarnya tanah disitulah tempat saksinya dulu yang namanya Sumayyah, seorang ibu dari namanya Ammar, dan namanya Yasir, seorang bapak dari si Ammar ini. Nah, dua-duanya dibunuh oleh orang-orang kafirin Quraisy di bawah komandan Abu Lahab dan Abu Jahal. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terulang ya hal semacam itu pada diri kita dan keluarga dan di kaum muslimin saat ini ya. Jadi yuk kita rasakan betapa bergetarnya kalbu kita ketika membaca ayat-ayat ini, dan kita juga rasakan bagaimana keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita segala sesuatunya sempurna, bahkan ya kecenderungannya kita diberikan informasi yang sangat lengkap dan detail dari Al-Quran. Dan kita yakin Al-Quran ini pasti benar dan otentik, tidak akan pernah salah, karena Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan Rasulullah SAW memberikan statement kepada kita, berikan janjinya, memberikan iktibar kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi yuk Bapak Ibu, niatkan dari sekarang. Yang sudah bisa silahkan niatkan untuk mengajar, yang belum bisa silahkan niatkan untuk belajar. Tetapi pada prinsipnya selama hidup ini adalah siklus belajar mengajar tiada henti. Bahkan kata Rasul, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu atau belajarlah mulai dari buayan ibu sampai dengan masuk liang lahat. Artinya selama hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, hei manusia, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Jadi yuk kita belajar tentang menjadi orang Islam, bagaimana menjadi orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang akan mengukur semuanya dan kita tidak akan bisa
keluar sedikit pun dari apa yang sudah kita lakukan. Semuanya akan dicatat dan semuanya kelak akan menjadi saksi. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, satu huruf yang kita baca, satu halaman yang kita buka dari Al-Quran dan getar kolbu yang ikhlas kepada Allah akan menjadi catatan amal tentunya. Dan ketika kita malas, ketika kita tidak mau, bahkan ketika kita antipati terhadap Al-Quran, maka siap-siap akan mendapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongan kita, karena kita hidup yang seenaknya, tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Diberikan juga contoh teladan terbaik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita duduk di majelis ini dalam rangka ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi juga mengajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara hikmah, dengan cara bijak, dengan cara penuh keilmuan, wal mau'izatul hasanah, dan dengan mau'idah contoh teladan kebaikan yang terbaik. Dan itulah yang kita nikmati hari ini. Kita mendapati Al-Quran dan kita mendapati contoh teladan Rasulullah SAW berupa sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dan berjamaah melaksanakan. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan mulai ayat ke-36 ya dari surat Az-Zukhruf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu ayat ke-36 dimulai dari kalimat wa may ya'su an dzikri rahman. Wa may ya'su an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. فإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك يعدى المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي
ومن كان في ضلال مبين. فإن فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها
lana rabbaka bima ahida indaka innana lamuhtadun. Falamma kasafna anhumul azaba idahum yankusun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan rahmatnya dari Al-Quran yang sudah kita baca. Keberkahan berupa nilai amal yang baik dari yang kita lakukan. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima dan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya pasti ada kesalahan, kekeliruan, baik karena kondisi, keilmuan, ataupun karena kekurang telitian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita dalam membaca Al-Quran, dan tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya dan kita diberikan kesempatan untuk terus-menerus belajar membaca Al-Quran, meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing, insya Allah. Setelahnya kita membaca, tentunya kita juga ingin memahami apa yang sudah kita baca, dan kita manfaatkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita memahami dari ayat-ayat yang sudah kita baca pagi hari ini, dari ayat ke-36 surat ke-43 sampai dengan ayat ke-50. Jadi ada 15 ayat yang sudah kita baca. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan pemahaman yang benar, dan dari pemahaman yang benar kita bermohon diberikan kesempatan untuk mengamalkan secara benar sampai dengan menikmatinya, mensyukurinya secara benar, dan kita menyebarluaskan, mendakwahkan, memviralkan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, jangan lupa segera viralkan dengan menggunakan media yang ada pada tangan kita. Aduh, enak nih baca kulhu. Kita baca kulhu atau kita dengar kulhu, rekam, share. Yang udah rekam teh sebelah, yang sebelah, punya mataknya rara belak, punya matak belak, itu garing nanti garing sebelah, nggak gebog, nggak gebog gitu, nyeblak terus, ya, nempo potongan bengar, kayak gitu punya, padanya, gitu, ya, alhamdulillah, ya. Pepotongan teh maksudnya pepotongan kayu Pak, bungar mawa cai loba terus jadi banjir. Mudah-mudahan pada tabah dan sabar ya, dan para pejabatnya segera memberikan solusi yang terbaik. Nah, tentunya kita juga bisa berpartisipasi dengan memberikan apa yang kita mampu sesuai kapasitas masing-masing. Mari kita lihat dari tafsir Ibnu Katsir mulai ayat ke-36 surat Az-Zukhruf. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Ini Bapak Ibu dari Allah mengatakan, siapa yang tidak bersama Al-Quran pasti bersama setan. Sekali lagi, siapa yang tidak bersama Al-Quran pasti bersama setan. Karena Al-Quran ini kata-kata, pembicaraan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lamun urang teu jeung Allah berarti jeung setan. Sadar nggak Bapak Ibu begitu? Makanya jangan jauh-jauh dari Al-Quran.
Namanya kudu ngetina naon atuh teu maca oge sugan-sugan atuh nyumbang nyieun meja ke Al-Qur'an teh nya supaya barudak betah baca Al-Qur'anna eta ge sami Pak. Tapi lamun datangna ti setan tak ada nyieun meja kitu pae kan kitu nya eta lambeung kitu nya Bu. Aya gitu Bu. Naon gararandeng eta teh. Bae antep Bu nya nu nyarekan nya damal anggeus tapi ka dunia kiamat nu sebel kana jelema berbuat baik. Ya, jadi yuk kita berbuat yang terbaik. Jadi sekali lagi dibaca di ayat ke-36 ini bagi kita teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita. Siapa yang berpaling dari pengajaran Al-Qur'an ya, maka kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi jangan kaget Bapak Ibu lamun nu jalma nu jarang ngaji, jelema anu pantang ngaji atau mungkin candu ngaji, nah pasti kalakuan nanti siga sing tarik atau Bapak atau boleh nyentak abdi teh siga setan. Ya. Maka Bapak Ibu dan saya termasuk setan siga nama itu da ngaji oge katingali masih goreng kene artinya loba kene gaul jeung setan daripada jeung Al-Qur'an. Astagfirullahaladzim benernya mengaku ayeuna mengpengcan paeh damun geus paeh mah rata-rata hayang dibacakeun Al-Qur'an. Jelema baragaju jelema baung oge lamun geus paeh mah Al-Qur'an deket mayitna teh Bu. Beres. Di dekat mayitna ditumpukan Al-Qur'an. Nu datangna teh cuek, we teu nempokan Al-Qur'an. Kan mana ngiring bersedih, berduka cita baliknya. Terus gitu Bu. Anak-anakna dulur-dulur ge sarua kudu mah begitu datang baca Al-Qur'an. Lain keur mayit bacaan Al-Qur'an teh keur urang. Ya, ulah salah pasang ya. Mata ge ayeuna mah lamun maca Qur'an teh keur mayit, lain keur urang bacaan Qur'an teh. Ya, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masing-masing akan diminta pertanggung jawaban. Mengpeng ada aya nu paeh, mengpeng ada orang mati, mengpeng eling kepada Allah, baca Al-Qur'an. Ya, gitu. Ya. Nah, datara sebon aya nu dangdutan terus mau maca Qur'an hareupeun nu keur dangdutan aya teh. Mata dirinya mah loba sing tarik atuh Bapak Ibu loba setannya. Kan sok garelut ya lantaran kur pengajian garelut ya. Nah, paling pada tumpeng ya aya. Berebut berkat. Yuk lanjut ke ayat ke-37. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ketika kita sudah jauh dari Al-Quran, maka setan akan segera. Kenapa? Setan ada di dalam diri kita. Ya. Jadi kalau kita malaweng saeutik, setan ke situ. Bahkan ketika sedang sholat pun, setan sibuk. Supaya bacaan supaya poho rokaatnya supaya poho karena sholatnya nu diingat teh ke sholat ingat nanti naon aduh wadung baso belah ditu aduh itu belah ditu bakakak gitu ya eta teh keur sholat Bu ya keur sholat Allahu akbar tiba-tiba bakakak ngaliwat ka dieu nya terus aya nu jual tahu bulat garoreng ya gitunya digoreng paling goreng keur salat masuk aya kitu Bu cik atuh lamun muslimah ieu mah bejaan anu sok daragang ka hareupeun masjid mun pas keur aya ngaji atawa kitu atuh leutikan suarana teh nya ngarurus tunjung jadi urang Bu ya aya gitu Pak tapi tong diganggu kan we antep beja apa bisa jadi mana teh teu nyaho syukur-syukur atuh eureun heula ka masjid nya terus milu salat ieu pas saya meuli di dinya tarik pisan di dinya teh atuh teu kitu tukang putu ngahiyung we terus-terusan ya terus atuh cik repehkeun pampet tah liangna teh nyebunya sakedeung ya alhamdulillah itulah dari lain dari setan Bu eta mah dari tungtungna nu sok dagang anu speakerna disadak ya. Dan ayat ke-38, sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, dia berkata, aduhai semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara masyrik dan maghrib. Jadi mereka itu diminta dijauhkan, tapi nanti di hari kiamat, aduhai setan itu adalah sejahat-jahat teman yang menyertai manusia.
Jadi ketika di dunia bersama setan, di akhirat mah mereka ingin jauh dari setan. Kami jeung Bapak Ibu kan lamun kan ke tempat anu pararoe, bararaid anu aya di dieu nyinglar kan sok kitu punya. Pararunten. Ya, memang manusia gitunya. Jadi itu kudu pararunten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tong make punten-punten supaya pan ini aki-aki nu kana ditu. Lain goreng kan tong diturutan. Pararunten ngageugeut di dieu ieu linggis bade ditancapkeun memang nu si eta kan gitu Bu ya. Kacocok gitu naon paeh sakalian teu naon gitu nya patatangnya. Dibor sakalian eta teh nu sok make linggis nu make bor mah tara pararunten gitu nya tara. Tara nya Bu ya. Padede eta. Padede tangkal. Wah cenah punten ieu setan. Setan eta punten pantesan da baladna Bu ya. Jadi nu sok punten-punten ka setan ka iblis eta teh balad. Baladna. Ya. Sanu gitu teh Bu. Lah urang Bu ya, tong ngaku batur, urang. Harapanmu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri selama di dunia. Sesungguhnya kamu bersekutu dengan azab itu, dalam azab itu. Jadi bersama-sama dengan setan, sama-sama dalam azab Allah. Maka apakah kamu dapat menjadikan orang yang peka bisa mendengar atau dapatkah kamu beri petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata? Sungguh, jika kami mewafatkanmu sebelum kamu mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan menyiksa mereka di hari akhirat. Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya kami berkuasa atas mereka. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyui kepadamu, sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang benar dan lurus, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelummu, adakah kami menentukan ilah-ilah untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah. Jadi Bapak Ibu, kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di